Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di bulan suci Ramadan ini kami dari Gema Istiqomah Service memberikan satu penawaran khusus perbaikan 5 mushaf Al-Quran yang ada di rumah antum maupun yang ada di masjid wilayah antum. Jadi jika beberapa mushaf yang antum miliki dalam kondisi rusak ringan atau rusak parah seperti covernya hilang ya, maupun jilidannya terkelupas, itu insya Allah kita bisa memperbaiki dalam kondisi lebih baik lagi, dan kita akan memberikan pita pembatas ya. Kemudian juga setelah kita berikan pita pembatas ya, kita juga memberikan sampul laminating agar lebih kekar ketika dibuka tutup ya. Di samping itu pula kita akan berikan siku untuk memperkuat Al-Quran itu agar tidak mudah terlekuk gitu. Adapun sistem pembayarannya itu kita barter dengan 2 pilihan atau 2 paket pilihan. Pertama paket kalender dan kedua paket kurma. Jadi paket kalender itu pertama kalender dinding. Nah, kalender dinding ini kita modifikasi dalam bentuk sebuah buku ya. Nah, jadi cara pemakaiannya adalah mata ayamnya di atas ya. Nanti kalau halamannya sudah habis kita lekuk ke atas seperti ini. Nah, di sini kita tampilkan sebuah artikel yang sempat saya tulis tentang 10 sikap mukmin ketika doa tak kunjung terkabul ya. Nah, kalender ini juga dilengkapi dengan tanda-tanda puasa sunnah. Terus yang kedua kalender meja, sama ada puasa-puasa sunnahnya dan juga ada kutipan hadis di belakangnya. Nah, ini kita berikan harga sebesar Rp75.000. Adapun untuk kurma itu ada 2 box kurma tangkai yang ada tangkainya. Itu udah 1 boxnya itu isi 500 gram. Jadi pembelian 1 paket itu ada 2 box gratis, 1 kalender dinding. Itu seharga Rp150.000. Dan jika Anda berminat ya, silakan bawa mushaf yang rusak ke alamat di bawah ini ya, yaitu Jalan Arjuna 1 nomor 10 RT 007 RW 02 Kampung Mede, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, dan ada juga nomor WhatsApp di bawahnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga hal ini menjadi informasi yang berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di belakang saya ini ada sebuah mobil yang sudah lama mengkerak di sini pasca meninggal sang pemilik mobil ini. Jadi sang pemilik mobil ini dahulunya adalah seorang muslim, dimana mungkin beliau tidak tahan dengan sisi perekonomian yang susah, sehingga dia rela menggadaikan keimanannya untuk sebuah kekayaan itu sendiri. Dan sesungguhnya masih banyak orang-orang yang terjerat kepada hal-hal yang sangat menyesatkan ya, sehingga dia harus pindah haluan ke agama satu dan agama yang lainnya, bahkan ke aliran satu kepada aliran lainnya. Nah, kita juga menyaksikan betapa hati itu adalah seringkali berbolak-balik. Dan ada salah seorang sahabat saya, seorang akhwat yang hijabnya sangat rapi, bahkan bercadar,
dan beliau adalah salah seorang pengasuh majalah Islam ternama. Bahkan beliau membuat atau mendirikan majalah sendiri, yaitu majalah Islam, ya, senilai 500 juta dengan modal awal pada tahun 93 yang lalu. Nah, namun di tengah perjalanan beliau akhirnya berkenalan dengan salah seorang pendiri agama Salamullah bernama Lia Eden. Akhirnya beliau tertarik dan menjadi penasehat utama daripada agama tersebut. Nah, akhirnya Lia Eden dengan perintah malaikat Jibril malaikat abal-abal itu merintahkan kepada teman saya untuk menceraikan suaminya yang usianya itu lebih tua, lebih dari 20 tahun dengan beliau, dan siap untuk dinikahkan dengan Imam Mahdi abal-abal yang usianya 25 tahun pada saat itu, ya. Maka beliau pun menceraikan sang suami, hingga akhirnya dia pun rela untuk melepaskan jilbab, dan menurut sahabat dalam saya itu beliau mengenakan celana pendek. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan akhirnya beliau pun meninggal dunia dalam keadaan bukan di atas rel Islam itu sendiri. Nah, dari beberapa peristiwa yang saya sebutkan tadi, itu menandakan bahwa yang namanya hati itu seringkali berubah-ubah, ya. Boleh jadi sekarang kita beriman kepada Allah dan besok kita berlindung juga kepada Allah, bisa berbalik. Oleh karena itu kita senantiasa diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau juga doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, ya, dengan doa Allahumma sabbit qalbi ala dinik dan yang sejenisnya. Nah, doa itu harus kita panjatkan setiap saat, ya, terutama setelah sholat 5 waktu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.